Lalu poin berikutnya yang juga saya sampaikan, sebenarnya Munarman yang harus menyampaikan, adalah bahwa nanti kita berencana juga melakukan gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, terhadap mantan Presiden Jokowi dalam rangka apa? Dalam rangka transparansi. Yes. Setelah adanya putusan KIP, Komisi Informasi Pusat atau DKI ini? Pusat ya? Pusat itu mengatakan bahwa dokumen ijazah itu informasinya itu adalah publik. Dan sebelumnya sebenarnya undang-undang KIP juga mengatakan itu publik. Sehingga ada kewajiban paling tidak untuk transparan berdasarkan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Nah, kita selama ini tidak pernah melihat Pak Jokowi itu menggelar press conference untuk menunjukkan ijazah yang diklaimnya sebagai ijazah asli. Bahkan cenderung berlindung di balik proses hukum seolah-olah ijazahnya itu sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Padahal penyitaan itu sendiri juga membawa pertanyaan. Karena yang biasanya disita barang bukti. Barang bukti apa, bro? Barang bukti hasil kejahatan. Lah, kalau ijazahnya asli kok disita? Hasil kejahatan. Iya kan? Biasanya kalau ijazahnya asli, ya disimpan. Iya. Kalau dia masih muda, masih fresh graduate kan untuk melamar pekerjaan kan? Kok disita? Oke. Itu menjadi pertanyaan. Itu ada Pak Didit tuh, ahli hukum kalau mau tanya-tanya nanti ya. Ahli hukum pidana. Karena itu kita minta gugatan pengadilan memerintahkan agar Pak Jokowi melakukan tindakan yang transparan. Kita tidak mempermasalahkan apakah ijazahnya palsu atau tidak karena sudah ada forum citizen lawsuit di Solo, tapi kita ingin memerintahkan pengadilan agar Pak Jokowi bersikap transparan, menunjukkan ijazahnya secara transparan. Paling tidak bisa dipotret oleh Mas Roy dan kemudian diuji lagi. Ya kan? Karena sampai saat ini yang diklaim sebagai ijazah asli itu adalah yang diperlihatkan pada tanggal 15 Desember 2025 yang kita cuma lihatnya 5 menit. Tanpa disentuh, tanpa bisa dipotret, dan dalam plastik. Tanpa dirubah dan dalam plastik. Sehingga kita tidak bisa menilai apakah embossnya ini benar-benar emboss atau embus-embusan, apakah watermarknya ini benar-benar atau tidak. Makanya kemudian ketika dalam pembelaan saya tetap rely on dengan Mas Roy. Setelah dipertunjukkan tersebut ya tetap 99,9% palsu menurut keyakinan kami. Ya. Nah, tiba-tiba ada termul yang mengatakan wah dia sudah menghina kepolisian dan lain sebagainya. Itulah orang-orang yang kemudian menyebarkan hoax kemana-mana ya. Karena substansinya nggak kuat, tidak bisa berdebat substansi, tiba-tiba main pinggiran ya. Oke. Itu saya unfortunately Munarmannya tidak ada. Kemudian berikutnya adalah nanti. Mas Roy pembulat dia. Nanti. Kemudian kita juga akan menggugat kembali, menyampaikan lagi permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Karena kami sangat-sangat tidak puas dengan Mahkamah Konstitusi yang kami anggap aneh. Sudah jelas-jelas Mas Roy, Dr. Tifa, waktu itu masih ada Rismond. Ya. Itu dirugikan dengan pasal-pasal ini. Kerugian konstitusionalnya adalah tidak ada kepastian hukum. Orang melakukan penelitian, melakukan penilaian, adjustment dan lain sebagainya kemudian ditersangkakan. Kan berarti kan melanggar pasal-pasal dalam konstitusi tentang perlindungan hukum, tentang kepastian hukum dan lain sebagainya. Terutama pasal 28D. Tetapi unfortunately legal standingnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi yang membuat kami bingung, pusing. Tetapi kami tidak menyerah, kami akan ajukan kembali dengan sebuah konstruksi yang mudah-mudahan jauh lebih meyakinkan dan menantang Mahkamah Konstitusi untuk menyidangkan perkara ini dan tidak berlindung di balik legal standing dan lain sebagainya. Karena ini bukan hanya untuk kepentingan Mas Roy, tapi untuk kepentingan kita ke depan agar tidak mudah orang dikriminalkan karena berpendapat. Coba bayangkan, kita tidak yakin bahwa ijazah itu memang sejak tahun 85 mau dilaporkan oleh para termul, ya kan? Kurang kerjaan. Oke, itu materi berikutnya yang seharusnya Munarman yang menyampaikan. Berikutnya adalah MK itu saya ya. Kemudian ketujuh, ini ada seorang warga negara, mudah-mudahan dia tidak keberatan disampaikan namanya Edi Mulyadi yang akan melaporkan kembali Jokowi ke Bareskrim Mabes Polri karena sudah melakukan yang namanya pelanggaran hukum atau bahkan kejahatan, pemalsuan dokumen dan lain sebagainya. Nanti kita lihat konstruksinya. Dan beliau berniat untuk mengadukan kembali. Kenapa? Karena kita menemukan banyak sekali fakta-fakta baru yang seharusnya dipertimbangkan oleh Bareskrim Mabes Polri untuk memproses kasus ini
bukan hanya sekedar Dumas, tetapi masuk LP, laporan polisi yang kemudian Pro-Justis, ya. ditahapkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Buktinya banyak sekali, surat ada, kemudian ahli ada, saksi ada, petunjuk ada, ya, dokumen elektronik ada. Mudah sekali untuk membuktikan bahwa ijazah ini harusnya bisa dikategorikan sebagai palsu. Itu dan ini rekan Aziz yang akan melakukannya. Saya juga Aziz juga tidak ada di tempat. Kemudian kami juga punya concern, ya, mengatakan bahwa kasus ini sesungguhnya sudah tidak layak lagi dilanjutkan karena sudah expired date, sudah lampau waktu. Berdasarkan pasal 138 ayat 2 KUHP yang lama, karena mereka mengatakan menggunakan KUHP yang lama karena berdasarkan aturan peralihan itu kalau sudah masuk dalam tahap penyidikan maka digunakan KUHP yang lama. Di situ dikatakan setelah dikembalikan P19 maka dilengkapi dalam jangka waktu 14 hari saja. Nah, untuk kesempatan ini saya ingin memberikan koordinator litigasi